Kalau adek sendiri kan, adek kan penyiar ya. Kan adek bilang tadi di jalan tuh karena banyak ngomong sama orang itu ngebantu skill komunikasinya. Lawan bicara. Itu ngebantu nggak sih kalau rekan bicaranya itu ganti-ganti gitu? Membantu, apalagi kayak setiap orang kan knowledge-nya beda ya. Terus setiap orang kualitas public speaking-nya beda. Kalau misalkan orangnya agak kurang knowledge sama kualitas public speaking-nya, otomatis kualitas radio talk itu juga akan turun. Karena narsumnya narsumnya nggak terlalu bagus lah kita bilang. Otomatis kita ngasih responnya itu juga nggak akan sengena itu dan senyambung itu gitu. Kita juga sebagai penyiar ngerasa kok kita radio talk ini bagus ya, radio talk ini nggak bagus karena narsumnya kurang ngomong, narsumnya gini gitu. Dia mempengaruhi lah keseluruhan radio talknya tuh, vibes-nya dan lain-lain. Ini soalnya kakak baru ya dalam bikin gini-ginian nih. Kalau gimana cara kita itu, misalnya ini udah bikin tema nih ya, supaya yang kita ajak ngomong ini nggak kemana-mana gitu ngomong. Kadang kan kita ngomong apa dia ngejawabnya kemana, tuh dia sambung sendiri kemana. Itu ada ya? Kakak balikin lagi, misalnya kakak mau nanya tentang sepak bola misalnya kan, terus dia jawab nih sebentar, terus tiba-tiba dia malah masuk ke hal lain kan. Nah kakak respon dia, oh iya benar gitu, tapi balik lagi deh ke pembahasan kita yang awal. Tinggal kakak balikin aja, langsung nanya pertanyaan yang masuk ke tema. Kalau aku sih gitu kalau di radio talk. Cuman beda anunya kan, keadaannya beda. Kalau radio talk tuh orang udah tahu dia akan bahas ini gitu. Oh iya. Kalau kakak kan itu kayak ngobrol-ngobrol biasa. Bener, kan, nggak formal, nggak gimana-gimana. Jadi mudah dia kayak kesana kemari gitu obrolannya. Sering nggak kadang kayak di radio misalnya ada tamu yang dia pas ngomongnya itu kemana-mana gitu? Kalau di radio jarang. Oh karena udah ini tadi ya? Soalnya pertama kan sebelumnya itu kita pasti briefing dulu kan. Briefing, narsumnya juga udah dikirimkan pertanyaan. Jadi dia tuh sangat skrip sekali gitu. Radio talk itu. Scripted dia yang ikutin. Iya, scripted dia. Jarang banget dia keluar dari pembahasan. Dia itu kalau dari pembahasan semisal kita itu nanya pertanyaan selain yang di skrip kita. Misalnya kita punya pertanyaan personal gitu. Pasti satu tema tapi agak beda dikit dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin gitu. Oke. Biasanya penyiar yang buat dia agak keluar dikit. Oh kalau penyiarnya nggak ngontrol gitu? Iya, misalnya kemarin aku kan pas bayi tabung tuh kan aku wawancarai dokter. Oh gitu, sorry. Wawancarai dokter kan, bahas bayi tabung. Nah terus dia kan membahas tentang bagaimana kesehatan reproduksi kan perempuan, sehingga apa yang menyebabkan orang tuh sampai harus bayi tabung gitu. Nah akhirnya aku tuh nanya secara personal apa sih yang menyebabkan orang tuh kayak jarang menstruasi. Padahal sebenarnya di luar dari tema kan, tapi masih ada lah terkait dengan kesehatan reproduksi. Kan temanya bayi tabung, tapi aku nanya tentang menstruasi. Itu boleh, tapi masih tetap satuin. Karena ada pertanyaan personal. Kalau ini yang diantara narsum ya nyebutnya ya? Iya, narsum. Narsum yang bikin kerjaan adik waktu ngewawancara itu jadi gampang, narsum yang gimana, sama yang bikin dia susah itu yang gimana? Kalau yang bikin dia susah itu biasanya mungkin karena aku dan teman-teman itu banyak kan muda ya, umurnya kayak around 20 kan. Jadi biasanya yang buat kita agak susah itu biasanya narsum yang agak berumur. Misalnya pernah dulu dari Kementerian Keagamaan gitu. Punya kayak kita sebutlah bapak-bapak lah gitu ya. Terus kayak gitu dah, biasanya dia jawabnya tuh dikit-dikit gitu. Dia enggak terlalu panjang jawabnya, beda kalau misalkan dia masih mungkin 30 atau 35 gitu tuh. Biasanya kalau di instansi itu
agak ini yang udah berumur itu agak pendek-pendek dia jawab. Terus kita juga membangun chemistry-nya dengan orang yang lebih berumur dari kita tuh kan agak susah ya, gitu, agak susah. Jadi biasanya itu yang buat sulit. Kalau dia agak muda, kita lebih bisa merasa chill, lebih bisa santai. Jadi responnya tuh juga lebih smooth gitu, lebih kayak kelihatan natural gitu. Jadi kalau dia jawabnya pendek-pendek terutama ya? Iya, anu juga selain itu juga kayak kualitas anunya sih juga pengetahuannya. Ya, iya benar. Kalau di narsumnya itu kurang dalam pengetahuan, biasanya jawabannya memang jadi nggak bisa dikulik ya. Jadi pendek. Ada juga kadang kalau pengetahuan tentang materinya dia itu sendiri kurang itu juga yang buat susah. Karena kadang juga dia ngejawabnya itu nggak langsung ke inti pertanyaan. Maksudnya jawabannya tuh nggak terjawab gitu Kak. Pertanyaannya nggak terjawab. Jadi dia kayak muter-muter aja gitu, nggak Iya, jelas. muter-muter gitu. Oke. Lu kalau udah kayak gitu solusinya gimana? Kalau udah kayak gitu, pinter-pinter penyiar untuk langsung move ke another questions. Another questions. Iya. Karena toh pertanyaannya nggak akan ini Nggak ya? kejawab. Nggak kejawab, oke. Karena seringkali juga yang ditunjuk sebagai narsum itu bukan seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya kemarin tuh kita bahas tentang kesehatan hidup sehat ala remaja-remaja gitulah. Oke. Narsumnya masih mahasiswa tapi kebidanan. Oh, jadi dia kurang pengalaman kurang, gitu ya? Iya. Kok dia yang dipanggil? Nggak tahu ya, mungkin karena itu juga dari Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Terus mungkin nggak sengaja kenal kan sama kepala penyiarnya, jadi itu jadi narsum. If you want to have good conversation, you need to have a good Knowledge-nya tentang topik tersebut ya? lawan bicara yang juga gitu. Terus kalau pas kakak podcast itu, what is kayak yang kesulitan yang kakak hadapi dalam membangun percakapan? Ya itu tadi yang kayak tadi misalnya kalau misalnya ini udah bikin topik nih, terus karena masih podcastnya itu kan masih bebas ya, seininya dia gitu. Kadang ngomongannya itu kemana gitu. Kakak udah bikin tema misal di kepala tuh, nanti yang ngejawabnya ini kadang oh iya waktu itu gini, oh iya ingat, terus lari kemana, terus mau dibalikin tuh susah Ya. Itu masih kakak kesulitan ini ngebuat teman-teman itu stay on topic. Karena dari 4 itu kan beda-beda ini ya, Experience, beda-beda knowledge ya. masih beda-beda ini. Mungkin karena ini kan bukan sesuatu yang kayak serius gitu ya, mas. Mereka they consider it as a thing to do gitu. Me personally, I want to make it into a serious thing. Gitu. That is why I try to I spend money to invest gitu. I spend time. In my opinion, time is money kan. So I spend money and time and money. I need them to be a little bit apa sih kita bilang ya, immersed atau terlibat gitu in this process. Tapi di satu sisi juga kita nggak bisa paksain karena bener. as their perspective itu mereka melihat itu hanya sebagai nongki, kita nongki deh gitu. Iya ya. Bukan sebagai sesuatu yang mereka harus buat gitu. Karena kan pertama yang unggah kan kakak ya. Jadi kak ini konten kakak gitu, bukan konten mereka sebenarnya. Iya. Itu konten kakak yang edit dan lain-lain. Sebenarnya itu sih masalahnya. Perspektif kakak dan mereka itu berbeda tentang podcast itu, dan tentunya kita nggak bisa sih kayak force memaksakan karena mereka nggak akan ngerti juga gitu, apalagi tentang kualitas ya. Jangankan sama mereka, sama aku aja kakak kadang beda. Maksudnya kayak kakak kan orang yang udah kayak bekerja di bidang itu kan, jadi kayak standar kakak itu tinggi tentang suatu video, tentang suatu audio gitu. Ya, for example video ya. Iya. Ini kan kakak lagi lihat adik nih. I want people to be able to see what I see now. Itu kan sometimes yang kelihatan di mata kakak ini nggak capture kan di situ gitu. How your makeup ini itu kayak itu kan harus good. Terus how you sound like itu everything has to be ini
Ya, harus similar ya. Iya, dengan supaya yang di telinga. I want the podcast itu kayak people yang really ngobrol gitu, nggak usah pakai serius-serius amat gitu. This is the seriousness and casual level yang kakak mau kayak kita lagi sekarang. Ini kan kita nggak ini amat, but masih bisa dikontrol gitu. Sometimes juga kakak pernah ngobrol sama teman itu, he's really serious gitu. I was like, why we're so serious gitu, sampai tegang saya dah. I mean, it wasn't supposed to be like that gitu. Kayak gini-gini sih, I like it gitu. Mungkin karena adeknya ini ya, apa istilahnya kalau penyiar radio itu bahasa Inggrisnya? Radio announcer. Ya, announcer ya. You're an announcer, so it's nice. Aku cuma nano sih, aku nggak mau kakak kayak berlarut-larut stres atau disappointment tentang hal-hal yang sebenarnya juga nggak bisa kita kontrol ya. Ya, out of my ini, bukan kendali saya. Aku takut itu kayak mempengaruhi kakak jadi disappointment gitu. Ya, you know me lah. One evening gitu kan. One of them come. There were 3 of us gitu kan, lagi duduk. Suddenly one of us itu bilang, hey, I think let's talk about money. Dia bilang, are you okay? Yeah. Let's talk about money. What is it? I want to do something yang bikin side hustle gitu. Apa sih usaha sampingan yang bisa kita bikin? Dia bilang. And dia kayak, I want to make money. Saya pingin ada kerjaan lain. Why don't you do this? But I don't want it to be susah gitu because I'm working. Terus I said, sebenarnya kan yang kita bikin ini, maksudnya the podcast gitu, itu kan niatnya ke sana. I mean, I want us to make money on it gitu. Walaupun sedikit. Kalau videonya ya naik ya. Ya, kalau kita benar-benar seriusin ini kan bisa jadi duit. I told him. Oke, di situ kakak pernah sampaikan, mungkin for you it's just something we do. Tapi saya bilang ini sebenarnya kan side hustle kita. Tadinya because I know how to do it, I want you guys to join with me. Terus kita bikin dia serious gitu. But I feel like we have different energy, we have different perspective about it gitu. I told him like, look, saya bilang, I spend money loh on this. Saya bilang, it means it is a serious thing, gitu kan. I mentioned the the nominal, get the price. Okay, like this one. For total kan I spend like 6 million gitu on everything kayak the mic dan I said, bikin gini ini nggak cheap. Saya bilang, ini adalah bentuk side hustle kita. Then di situ I realized, oh, we have different perspective on this thing. Aku juga mikirnya gitu, kayak I was thinking kayak pas kakak mau buy mic itu kan, it almost 1 million kan? Yang 1 juta tuh, iya. Iya. Ini kan soalnya kurang lagi 2 kan, jadi 1 juta gitu kakak mau beli kemarin. Sebenarnya kayak masalah podcast, tapi kita kayak, aku ngerasa sering banget sih ngalamin kayak hal kayak gitu, kayak kita merasa kayak orang lain itu punya perspektif yang berbeda. Perspektif yang sama kita, the way of think-nya itu sama. Padahal sebenarnya enggak. Terus aku takutnya kayak kakak itu one day gitu kakak mikir kakak put effort di sesuatu yang sebenarnya yang tempat kakak taruh effort itu nggak appreciate gitu. Mereka kalau teman-teman tuh mau, cuma maybe level of ininya, immersion levelnya beda-beda. I need different guest memang, ya, different. Soalnya supaya perspektifnya nggak monoton, karena ujung-ujungnya kan kalau with my friends itu yang kita talk about itu something that we experience together. Terus karena orangnya itu aja, perspektifnya itu aja. Of course it helps kalau everybody itu has a deep level of understanding of everything, atau their knowledge itu vast gitu, luas gitu. So we can talk about anything, but the fact is kan nggak gitu. Sometimes they only know this thing and this thing. Yeah.